Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan wa imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu malikul haqqil mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya hadirun fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji milik Allah, salawat dan salam senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi pribadi yang bertakwa, yang mampu menjalankan segala apa yang diperintahkan Allah dan diberi kemampuan untuk menjauhi segala apa yang dilarangnya. Hadirin, pada bulan Sya'ban ini saatnya kita memelihara amal, dan amal itu biasanya akan dirusak oleh penyakit hati. Penyakit hati biasanya datang dari nafsu. Maka ketika bagi Rasul Muhammad SAW mengingatkan, inna fi jasadi mudghah, sesungguhnya di dalam tubuh itu ada mudghah, ada segumpal daging. Fa'idha soluhat sol jasadul, maka ketika daging itu baik, maka seluruh tubuh jadi baik. Faman fasadat fasadat jasadul, tetapi ketika jelek daging itu, maka rusak tubuh ini. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah bahwa itu adalah hati. Nah, ketika memasuki bulan Sya'ban, saat kita memelihara amal dari berbagai macam penyakit hati, ketika kita dihinggapi merasa diri paling berjasa yang namanya ujub, merasa diri paling besar yang namanya takabur, pamer jasa yang namanya sum'ah, pamer harta yang namanya ria, bahkan kita suka senang melihat orang lain susah melihat orang lain bahagia, yang dalam agama disebut dengan hasan atau dengki. Maka saatnya kita hilangkan hal-hal tersebut. Bagaimana cara menghilangkannya? Maka di dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 28 Allah memberikan solusinya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Orang-orang yang beriman itu adalah orang yang tenang hatinya dengan zikir kepada Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa zikir akan menenangkan hati. Jadi yang pertama harus memperbanyak zikir. Di mana bagian zikir itu berada, maka ini pun dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Toha ayat 14. Ketika Allah memberikan solusi kepada Sayyiduna Nabi Musa alaihi salatu wassalam saat menghadapi berbagai macam permasalahan di dalam menangani penyakit hati ini. Allah menegaskan, innani annallah la ilaha illa ana fadkurni wa aqimus sholata li zikri. Sesungguhnya aku, kata Allah, adalah Allah yang tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimus sholata li zikri, dan dirikan salat untuk mengingat. Jadi yang kedua, bahwa zikir itu berada di dalam sholat. Setiap kita melaksanakan dan mendirikan sholat, maka tidak ada bagian yang tidak terpisahkan dari zikir. Ketika kita mengangkat tangan, maka zikir yang diucapkan adalah kalimat takbir, Allahu Akbar. Ketika kita mengucapkan Fatihah, maka di situ berhamburan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kita membaca basmalah sampai akhir ayat pun menyebutkan tentang zikir. Ketika ruku, ketika sujud, sampai salam, semuanya adalah berkaitan dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya adalah untuk menghilangkan dari berbagai macam penyakit hati itu, maka kita harus memperbanyak membaca Al-Qur'an. Dengan membaca Al-Qur'an, Allah menegaskan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah menurunkan az-zikra, Al-Quran. Al-Quran adalah untuk berzikir.
wa inna lahu lahafidun, sesungguhnya kami yang akan menjaganya. Oleh karenanya maka dalam khutbah yang singkat ini, pada saat kita memasuki bulan Sya'ban yang diyakini oleh para alim ulama saatnya kita memelihara amal yang sudah ditanamkan pada saat bulan Rajab, dan saatnya kita akan memanen pada bulan Ramadan, maka saatnya kita memperbanyak zikir kepada Allah, memperbaiki kualitas sholat, dan meningkatkan kuantitas dari bacaan Al-Quran kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma shalli ala Alhamdulillahi haqqa hamdi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Fa ya hadibun fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa radha 'anil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabatil karim wa ahli baiti ajma'in wa radha 'anil mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin Allahumma alamin. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati hazan. Wa ya Allah yang maha menatap, yang maha agung, yang maha pengampun, jadikanlah kami menjadi ahli zikir yang senantiasa mengingatmu dalam keadaan apapun. Jadikanlah kami menjadi ahli syukur atas segala anugerah yang kau titipkan. Jadikanlah kami menjadi ahli sabar atas seberat apapun ujian yang kau timpakan. Ya Allah, berkahkanlah sisa usia kami, berkahkanlah keluarga kami ya arhamar rahimin, berkahkanlah turunan kami, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, turunan yang soleh solehah, dijauhkan dari fitnah musibah dunia wal akhirah. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidin warhamhum kama rabbawna shaghira. Ya Allah, beri maaf orang tua kami, ampunilah segala kesalahan, maafkan segala kehilafannya, jangan pernah siapapun menghina kehidupannya ya Allah. Jika mereka sakit, sembuhkan wahai yang maha menyembuhkan. Allahumma antas syafi la sifa ila sifauka. Jika mereka telah wafat, wafatkanlah dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma nas'aluka fi husnul khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ringankan hisabnya, jauhkan dari segala persoalan kubur, jauhkan dari fitnah kubur, jauhkan dari ajab kubur. Pertemukan kami dengan mereka dengan penuh rahmat di surga. Ya Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata wal abrar ya aziz ya ghafar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum wa lis